Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya, teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan kita masih bisa sharing lagi di channel YouTube Miftahul Jannah. Alhamdulillah, semoga teman-teman juga selalu sehat dan kali ini aku akan sharing lagi kepada teman-teman. Sebelumnya kita bersyukur sama Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mau nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat semuanya, dari nikmat yang terkecil sampai dengan nikmat yang terbesar. Dan nikmat itu gak bakal bisa kita hitung satu persatu karena nikmat Allah itu sangat luas, teman-teman. Berhubungan yang lagi viral, aku lihat di media sosial ada yang lagi viral, mungkin teman-teman mengikuti juga ya, karena kalau kita buka Instagram, TikTok, buka X yang dulunya Twitter namanya, atau bahkan buka Facebook, jangan ke Facebook, buka status WhatsApp temen aja, itu udah tersebar banget. Apa sih gitu ya? Aku penasaran, mungkin teman-teman penasaran, yaitu adalah Liga Korupsi Pemecah Rekor. Cuman kali ini adalah Liga Korupsi dan aku juga pun nggak tahu kenapa ini bisa disebut Liga Korupsi. Hanya saja memang fakta yang terjadi adalah kondisi di negara kita itu nggak baik-baik saja, teman-teman. Ya, kondisi di negara kita itu tidak baik-baik saja karena banyak para penjabat, banyak para penguasa yang korupsi gitu ya. Dan korupsinya nggak main-main ternyata. Itu bisa miliaran, bahkan triliunan, bahkan sampai ratusan triliun. Oke, nanti aku akan sebutin ya berapa nominal yang dikorupsi oleh para penguasa, ya, para penjabat. Sebelumnya, walaupun kita hanya sebagai manusia biasa, sebagai rakyat biasa yang wallahu alam kita bisa megang uang miliaran, triliunan, kayaknya kemungkinan kecil kita sulit ya untuk memegang uang triliunan, ratusan triliunan, itu kemungkinan kecil sulit. Karena apa ya? Karena alhamdulillah kita nggak terjebak dalam korupsi itu ya, memang karena kita rakyat biasa, bukan sebagai penguasa atau para penjabat. Namun di sisi lain, alhamdulillah walaupun mungkin kita nggak punya uang atau kantong kita lagi kosong, atau sekarang lagi bulan Ramadan nih, bingung buat ngasih THR buat ponakan, buat adik, atau buat saudara-saudara, ya pasti ada aja rezeki dari Allah supaya kita bisa ngasih THR. Cuman ini bukan bahas THR, teman-teman. Ini bahas Liga Korupsi, yang mana teman-teman tahu gak sih uang triliunan itu berapa nolnya? Kadang aku juga mikir berapa ya uangnya ya, karena sebanyak itu bisa dikorupsi. Kok bisa ya orang korupsi itu bukan uang yang sedikit tapi banyak banget gitu ya. Ya bahkan sekarang kan lagi viral juga ya, mungkin kalau kita melihat lebih dalam lagi faktanya, andaikan kita punya uang miliaran atau andaikan kita punya uang triliunan, itu luar biasa banget ya, kita seneng banget gitu ya, karena uang itu bisa dibelikan untuk apapun. Bahkan uang triliunan bisa kita bangun sekolah, kita bisa bangun panti sosial, kita bisa bangun mall, mungkin kita bisa bangun ya. Tapi di sisi lain, apakah uang itu ada keberkahannya? Apakah uang itu yang nominalnya besar itu membawa keberkahan? Ya. Apakah sebesar itu bisa membawa kebaikan kita di dunia dan di akhirat? Belum tentu ya bisa ya. Memang kita lihat faktanya bahwa kita hidup di sistem yang bukan sistem Islam. Kok bisa? Ya karena kalau hidup kita di sistem Islam, gak mungkin lah ada orang yang banyak gitu ya korupsi gitu ya.
Tapi kita lihat faktanya bahwa sekarang kalau kita bahas kehidupan dan bahas agama, boleh gak sih agama dibawa ke ranah kehidupan? Mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang boleh, dan sebagian orang ngapain sih hidup itu dibawa oleh agama, atau ngapain sih agama itu ikut campur dengan kehidupan, kenapa, ngapain gitu ya. Padahal kita mau bangun tidur aja itu diatur sama Islam, kita mau ke kamar mandi itu diatur sama Islam, kita mau pergi kemanapun misalnya diatur sama Islam. Tapi hukum negara itu kenapa nggak diatur sama Islam? Bahkan undang-undang yang diterapkan saat ini ya berasal dari undang-undang apa? Undang-undang manusia, bukan undang-undang dari Allah atau dari Al-Quran. Perlu kita sadari bahwa kondisinya semakin rumit dan bahkan semakin mengacaukan. Ya, kita sebagai rakyat ya hanya bisa berdoa. Kemudian selain berdoa, mungkin kita menyuarakan, kita ikut aksi, atau kita menyuarakan kebenaran. Namun itu nggak bisa membuat para penguasa itu sadar. Karena kita juga bingung, kok bisa ya orang dengan memakan hak orang lain ya, dengan nominal yang besar. Alhamdulillah kalau kita yang mungkin nggak punya apa-apa, mungkin kita nggak punya uang besar, mungkin hidup kita biasa-biasa aja, mungkin rumah kita pun biasa-biasa aja ya, nggak mewah, tapi sekarang aja kita udah bersyukur banget sama Allah. Kita masih bisa makan pun kita bersyukur, kita masih bisa sekolah kita bersyukur, kita masih bisa kuliah kita bersyukur. Bener-bener rasa syukur itu membawa kita ketenangan tanpa harus korupsi ya. Oke, aku tadi sempat nulis juga teman-teman, aku sempat nulis dan insya Allah tulisan ini akan di-up juga di media, karena ini keresahan aku kadang kalau resah itu nggak bakal cerita ke teman-teman atau teman aku, tapi kalau aku punya keresahan itu aku bakal nulis aja, karena insya Allah tulisan itu bisa bermanfaat, bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau kita lihat lebih dalam, kita menyadari diri kita, alhamdulillah kita bersyukur banget walaupun hidup kita pas-pasan. Ya nggak teman-teman, alhamdulillah ya. Tapi di sini orang-orang yang korupsi, contoh ya, korupsi yang paling besar yang sekarang peringkat pertama itu adalah korupsi Pertamina. Kalian kalau naik motor atau kalian mau ngisi bensin, kalian tuh pakai Pertamax atau Pertalite. Kalau misalnya teman-teman pakai Pertamax, itu sudah dioplos. Jadi sebenarnya kita ditipu tanpa disadari. Dan ini mencapai kerugian 968,5 triliun, Masya Allah. Ini uang berapa nolnya ya? Aku juga nggak kebayang banget sih. Kemudian di urutan kedua ada PT Timah 300 triliun, Bank Indonesia 138 triliun, PT Duta Palma 78 triliun, TPPI 37,8 triliun, Asadriyah ini 22,87 triliun, PT Jiwasraya 17 triliun, Kemensos 17 triliun, PT Musimas 12 triliun, Garuda Indonesia 9 triliun, Kominfo 8 triliun, Bank Century 7 triliun. Dan ini liga korupsi yang mungkin tadi aku sebutin itu adalah liga korupsi yang besar. Mungkin kita nggak tahu juga ya, masih banyak orang yang korupsi di sana tapi belum terkuak atau belum ketahuan gitu ya. Dan ini yang terjadi, semakin kesini semakin banyak orang yang mempermainkan jabatannya dengan cara korupsi. Emang ya teman-teman, emang dasar dalam sistem kapitalisme ini ya, memang
banyak sekali orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kayak orang menjabat, punya jabatan, aji mumpung. Bahasanya kalau orang sini tuh bahasanya aji mumpung, gimana ya? Mumpung atau ini, eh cari kesempatan gitu ya, cari kesempatan, bisalah korupsi, ya sedikit-sedikit lah diambil. Kemudian lama-kelamaan semakin banyak semakin numpuk, akhirnya membeludak sampai triliunan. Luar biasa. Dan banyaknya korupsi di negara ini itu bisa dari bidang misalnya level jabatan, kemudian banyak juga dari para penguasa yang seenaknya membuat culas sebenarnya ya. Ya wajar sih kalau dalam sistem demokrasi itu kedaulatan berada di tangan manusia. Yang mana itu bisa mengakibatkan para penjabat bisa mengotak-atik hukum yang dibuat sesuai dengan kepentingan masing-masing atau kepentingan pribadi. Para penjabat itu sebenarnya memanfaatkan kekuasaannya untuk mengembalikan modal yang mana ya mereka sebelum menjabat itu pasti mereka mengeluarkan modal yang banyak ya. Kemudian setelah mereka itu dipilih, mereka bisa menjabat, mereka nggak mau lah modal yang mereka keluarkan sebelum mereka menjabat itu hilang begitu saja. Maka dari itu ya mereka korupsilah supaya modal yang mereka keluarkan waktu mereka ingin menjabat gitu ya bisa tergantikan. Karena kalau mau jadi penguasa di sistem kapitalisme ini harus punya uang banyak, harus punya modal banyak. Dan ya kita lihat faktanya ini sungguh sangat miris, apalagi kalau mahasiswa ya. Misal teman-teman yang sedang kuliah atau yang udah jadi alumni di perguruan tinggi, daya pikir teman-teman itu masih terbuka lebar, jadi sehingga kalau ada orang yang korupsi, kita sebagai mahasiswa itu kayak berpikir kritis, ya nggak sih? Karena ini diberlakukan sistem kapitalisme ini yang memang sistem yang dibuat oleh manusia yang bisa menyebabkan itu banyak kerugian. Nah, kalau dalam Islam, ya pasti Islam itu akan memberantas korupsi. Ya, korupsi, orang yang korupsi, bahkan orang yang culas itu akan diberantas, bahkan akan dihukum gitu ya, dan akan diberikan sanksi gitu ya. Ya berupa ukubat. Cuman kita itu belum bisa menerapkan sistem Islam kalau negaranya itu masih negara demokrasi kapitalisme. Karena aku mau sharing aja ke teman-teman kondisi kita aja dulu ya. Jadi kita pikirnya ke kondisi kita dulu lah. Kondisi kita mungkin terlihat baik-baik saja, tapi kondisi negeri kita itu nggak baik-baik saja. Maka dari itu, ayo kita berjuang. Kita nggak mungkin diem aja kalau ada orang, para penjabat yang korupsi, dan itu besar banget nilainya. Nggak bisa lah kita sebagai rakyat hanya diem aja. Justru kita sebagai rakyat harus menyuarakan, menyadarkan kepada umat bahwa sistem yang saat ini diterapkan adalah sistem yang batil, kapitalisme, sekulerisme yang memang asasnya itu ya bukan berasal dari Islam, justru yang melanggengkan para kapital ya. Dan teman-teman, aku pengen ngajak teman-teman berpikir lebih kritis lagi, kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, kenapa banyak orang yang melalaikan jabatannya demi kepentingan pribadi, alasannya kenapa. Jadi teman-teman berpikir lebih dalam dan gak hanya diam saat ini, tapi harus punya arah tujuan yang jelas bahwa kita sebagai pemuda, mungkin yang nonton di sini masih Gen Z, sehubung aku juga masih Gen Z ya. Aku Gen Z, jadi mungkin kebanyakan teman-teman yang nonton video ini Gen Z juga. Ayo kita sama-sama untuk menyuarakan kebenaran. Dan bahkan kita nggak harus berada pada sistem ini, tapi kita harus bangkit dan kita menginginkan tidak adanya korupsi.
yuk kita berpikir lebih dalam lagi supaya nggak ada orang yang seperti itu lagi. Karena masa depan itu ada di tangan kita. Kita sebagai pemuda, jangan sampai korupsi itu semakin banyak lagi. Maka sistem kapitalisme ini harus segera dihilangkan dan kembali kepada Islam. Mungkin di video kali ini aku cuman mau teman-teman bisa melek pada fakta yang terjadi saat ini dan gak diem-diem aja, dan harus berjuang juga, dan harus menyadarkan kepada umat bahwa kondisi ini gak baik-baik saja, dan jangan sampai ada banyak koruptor-koruptor lain di luar sana. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mendengar video kali ini dan sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.